Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman PHP bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang autentikasi, otorisasi user, serta session. Autentikasi user merupakan proses untuk membuktikan atau menunjukkan sesuatu yang benar, asli, atau valid. Teknologi autentikasi menyediakan kontrol akses, hak akses untuk sistem dengan memeriksa atau melihat apakah kredensial penggunanya atau usernya itu cocok ya atau tidak yang sudah terdaftar di dalam database. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah cocok, maka di dalam PHP dimasukkan ke dalam session yang merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau ke klien tertentu. Contohnya kalau kita login ke Google, ke Gmail, ya ke Google Drive dan lain sebagainya, berarti teman-teman data kita sudah terekam di dalam sessionnya Google. Atau kalau kita belanja online di e-commerce ya, kita masukkan belanja kita ke keranjang gitu ya, lalu nanti ada transaksi-transaksi di dalamnya, maka kegiatan tersebut nanti terekam ya di dalam session web e-commerce tersebut. Jadi intinya session itu merupakan rekam jejak user dari awal mengunjungi web sampai nanti mengakhiri. Nah, nanti kita contohnya menggunakan konsep login untuk merekam jejak user ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan role based access controlnya atau otorisasinya. Jadi setiap user nanti mungkin mempunyai hak akses yang berbeda. Baik, untuk menerapkan ya teman-teman autentikasi dan session ini, maka di file index kita mulai session dengan fungsi session start ya. Nanti mengakhirinya pasti ada fungsinya lagi. Nanti nama fungsinya session destroy, menghapus ya, menghapus session. Untuk memulai nanti session start. Kalau sudah dimulai, nanti data sessionnya disimpan. Jadi ada fungsi lagi untuk memberi nama session. Lalu di sini ada global member dan role untuk variabel yang nanti bisa digunakan di mana saja. Tapi untuk member dan role-nya nanti belakangan. Kalau sudah berhasil login, nanti disimpan oleh variabel member. Untuk hak aksesnya nanti disimpan oleh variabel role. Di sini ada keyword global, berarti bisa dibuka di mana saja di file index ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tentu saja nanti membuat tabel baru, tabel member ya. Ada username, ada full name, ada password, email, ada role, apakah admin, apakah manager, apakah staff, dan seterusnya. Lalu tentu saja kita buat setelah itu model baru, yaitu member. Seperti biasa ada koneksi, ada konstruktor ke koneksi database dengan instan dbh di file koneksi.php ya, nanti disertakan dulu filenya. Lalu teman-teman di sini ada keyword global, lagi-lagi jika variabel yang ada di file yang lain kita gunakan di suatu file dengan keyword global. Lalu fungsi untuk ngecek untuk autentikasinya dengan parameter data, tentu saja nanti yang dicek dua, username dan password. Nah, untuk password teman-teman, untuk keamanan ini kita enkripsi dengan metode SHA-1 dan MD5 ya, atau MD5 SHA-1. Nanti silakan, ini metode-metode di dalam database untuk enkripsi data ya, seperti itu. Dan seperti biasa ada prepare statement di dalam PDO. Menyiapkan query di atas, execute data, ini fetch artinya mengambil satu baris. Kenapa? Karena pasti kalau user itu unik, nggak sama ya. Oleh karena itu nanti dapatnya satu baris, menangkapnya dengan fungsi fetch yang ada di PDO. Lalu setelah itu result setnya di return untuk view gitu ya. Itu
Itu langkah selanjutnya ya teman-teman ya. Lalu membuat form yang akan diarahkan ke controller baru, nama controllernya misalnya member controller, yang akan nanti teman-teman ngecek ya, atau nangkap dulu username-nya apa, password-nya apa, ya nanti kita panggil model ya, kita panggil model member, lalu panggil fungsi cek login ya. Kalau nanti sukses login ya teman-teman diberi nama sessionnya. Nah, untuk memberi nama session ini bawaan PHP $_session huruf besar semua, kurung siku, nanti nama sessionnya bebas, misalnya member atau anggota atau user, silakan huruf kecil semua boleh. Ini karena menggunakan variabel sistem yang ditulis dengan huruf besar, berarti namanya huruf besar semua ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sukses login diarahkan ke halaman produk, kalau gagal login nanti kita buat halaman baru untuk gagal login.php. Baik teman-teman, kita praktekkan sama-sama. Pertama tentu saja membuat database, membuat tabel baru di database DB barang. Kita menggunakan command line saja. Ya. Kita masuk dulu ke database MySQL atau MariaDB kita. Ya, pindah dulu ke sum MySQL bin ya, change directory spasi backslash. Saya yang menginstal sumnya di C, lalu change directory xampp MySQL bin. Ya, baik, lalu teman-teman kita masuk dengan perintah MySQL -u root -p. Pastikan dulu server database-nya jalan. Oke, sudah jalan ya MySQL ya. Nah, passwordnya nggak ada saya ya. Oke, welcome to the MariaDB monitor. Kita masuk ke database sebelumnya, yaitu DB barang ya. Use DB barang. Oke, kalau kita show table, tentu saja belum ada tables untuk member. Kita buat ya teman-teman ya, sederhana saja. Create table member ya, ID bertipe data integer, primary key, jangan lupa otomatis nomor ID-nya auto increment, lalu full name, nama lengkapnya nanti. Oke teman-teman, tipe datanya paling karakter saja, 30 karakter, not null, wajib diisi. Lalu username, ini untuk loginnya teman-teman, samain aja mungkin dengan full name-nya ya, tapi ditambah unik. Untuk username-nya nggak boleh sama satu dengan yang lainnya. Username varchar 30 not null tambah unik, berarti nanti dapatnya satu baris ya kalau nanti sukses login, karena username-nya unik ya. Lalu password teman-teman, password nggak unik ya. Password varcharnya 40. Kenapa 40? Karena kita akan menggunakan metode SHA-1 ya. SHA-1 di dalam database MySQL atau MariaDB itu panjang karakternya 40 karakter, not null. Tapi password itu nggak unik ya. Selanjutnya teman-teman role base-nya ya, role base access control RBAC ya. Ini sederhana aja, nanti contohnya role bertipe data enum, nanti ada admin, terusnya ada manager, mungkin hak aksesnya ya kita bagi-bagi. Lalu terakhir mungkin staff, level staff. Ya, ini not null, wajib diisi. Tapi tidak unik ya. Not null. Oke. Terakhir mungkin tambahan aja foto dari, oh ada yang salah nih teman-teman ya. Mohon maaf, ini saya salahin dulu. Enter, ini salah ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Ketiknya kurang. Ya, oke. Full name, username, password. Role-nya nih, di staffnya kurang single quote. Oke ya. Jadi kalau salah begitu ya. Kalau saya ngetik ulang di tanda panah ke atas atau ke bawah. Bisa terakhir teman-teman tambahin aja foto, atau kita pakai yang username
boleh, tapi nggak wajib diisi. 30 karakter boleh. Foto ya. Foto, oke teman-teman. Terakhir, tutup kurung titik koma ya. Oke, kita lihat dulu deskripsinya. Member. Oke, kita sudah punya ya teman-teman tabel member seperti ini. Dan nanti untuk role base-nya ada 3, admin, manager, dan staff. Oke ya. Baik, langkah selanjutnya membuat model. Teman-teman, modelnya sama persis dengan model yang sudah ada sebelumnya, yaitu model produk. Models ya, produk ini di save as aja. Produknya save as dengan nama filenya member ya, karena tadi nama tabelnya member yang baru. Member berbesar ya, M ya. Lalu teman-teman, fungsinya cuma satu, nggak banyak, kecuali nanti memang ingin CRUD user ya, silakan. Ini persis sama ya dengan ini ya. Ini sama semua metodenya teman-teman, kita ambil yang apa namanya, yang page aja. Kita ambil dari yang ini ya, get apa namanya, produk ya. Nah semuanya saya hapus teman-teman. Metode CRUD-nya belum dulu sementara ya. Ini member 3 metode apa nanti kalau di slide sih teman-teman ya. Kita lihat kalau di dalam slide ini cek login nama fungsinya ya, nama fungsinya bebas ya. Jadi setelah membuat session, menambahkan session start di index, langkah selanjutnya adalah membuat model baru member ya, sama persis dengan produk. Para member 1 dan 2-nya untuk koneksi dan ke DBH. Nah fungsinya cuma satu, yaitu ngecek login. Select bintang from member, where username-nya apa, and password-nya apa. Ini dienkripsi dengan mekanisme SHA-1 dan MD5. Jadi nanti teman-teman ada 2 metode fungsi untuk encrypt data biar lebih aman. Karena kalau SHA-1 saja atau MD5 saja nanti teman-teman sudah banyak tools ya untuk mendecrypt ya. Kan ada encrypt, ada decrypt ya. Ini nanti bisa ketahuan passwordnya ya. Nah dengan gabungan 2 fungsi ini harapannya sih teman-teman nanti bisa lebih aman. Nggak bisa di-crack ya nanti passwordnya, karena passwordnya nanti di encrypt sepanjang 40 karakter. Tadi kita udah buat untuk password sepanjang 40 karakter. Lalu ada prepare statement data ya. Kenapa data? Karena di sini kita ada 2, yaitu username dan password, lalu di fetch ya 1 baris data. Karena unik ya untuk apa username-nya. Baik, teman-teman, kita ambil berarti yang fetch ya, lalu data. Nah, ini kita tadi copy paste dari produk. Dari data dari get produk boleh, ini berarti saya hapus. Ya, teman-teman. Nama fungsinya nanti disesuaikan. Data jenis dihapus, simpan dihapus, gitu ya semuanya ya. Belum perlu sih, nanti pasti perlu ya. Nama fungsinya cek login, ya namanya bebas teman-teman ya. Namanya bebas, dicek ya. Cek login nama fungsinya, lalu parameter fungsinya tentu saja $data. Query-nya teman-teman sangat simple sekali. Select bintang from, nama tabelnya tadi member ya, from member where, nah where-nya udah ada tuh ya teman-teman ya, where username, tadi ada kolom atau field name username sama dengan tanda tanya. Oke, lalu and password sama dengan, nah ini pakai fungsi apa teman-teman tadi? SHA-1, lalu apa teman-teman, MD5 di encrypt ya, lalu di sini tanda tanya, tutup MD5, tutup SHA-1. Nah gitu ya. Lalu teman-teman ini ganti $data seperti variabel di atas ya, data. Oke, lalu di paste, ambilnya 1 baris. Oke teman-teman, ini untuk member, bukan produk dong. Ini kelas member, karena tadi copy paste dari kelasnya produk. Nanti isinya hanya ngecek login, maaf ya. Apa
apakah sesuai atau tidak sesuai dengan database. Ya, baik, sudah ya. Oleh karena itu kita masukkan misalnya 2 user dulu boleh. Insert into member, yang di input full name, lalu username, lalu password, lalu role, 3 pilihannya, lalu foto. Fotonya nggak wajib isi ya, ini dikosongin boleh. Dengan data 2 aja teman-teman ya. Pertama full name-nya misalnya Budi Santoso, atau admin ya, boleh deh, admin ya. Full name-nya, username-nya admin, huruf kecil semua ya. Lalu passwordnya teman-teman gunakan apa tadi? SA1, lalu MD5, ini double ya untuk encrypt datanya ya. MD5, passwordnya misalnya Mimin, passwordnya Mimin ya. Single quote, tutup MD5, tutup SA1. Oke, ini sudah di encrypt nih ya teman-teman ya. Lalu role-nya sebagai admin, kan ada 3 pilihan ya role-nya ya, enum, admin, manager, staff. Oke. Lalu teman-teman fotonya misalnya admin.jpg, harusnya pakai upload nanti ya. Oke, kita buat 2 aja, koma, panah ke atas, 1 ke bawah. Yang kedua misalnya Siti teman-teman ya. Ini role-nya saya dari belakang nih, dibalik. Role-nya sebagai manager, lalu passwordnya samain aja Siti ya. Nah, ini username-nya Siti, nama lengkapnya Siti Aminah. Nah, gitu ya. Siti Aminah. Terakhir satu lagi nih untuk apa? Staff ya, teman-teman ya. Jadi ada 3 user. Staff misalnya namanya Ahmad. Di sini role base-nya sebagai staff. Pilihannya 3 ya, staff ya. Lalu passwordnya Ahmad. Saya balik inputnya ya. Lalu username-nya Ahmad ya. Mudah aja ya. Namanya misalnya Ahmad Muslim ya. Silakan ya, namanya bebas ya. Oke teman-teman, ini sudah titik koma. Oke, select bintang from member. Member huruf kecil ya. Nah, itu di encrypt tuh, panjang 40 karakter gitu ya. Dengan SA1 plus apa? MD5. Baik, teman-teman ya. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membuat model. Modelnya kita tes nih, teman-teman. Apakah sukses login, apakah gagal login? Saya copy, saya paste di sini. Ya. Misalnya Ahmad ya, teman-teman ya, Ahmad. Passwordnya berarti username-nya Ahmad. Ini saya ganti. Oke, gitu ya. Ini harusnya sukses login nih. Karena ada username Ahmad dan ada password Ahmad juga yang di encrypt menggunakan SA1 dan MD5. Nah, dapat 1 baris ya. Dapat 1 baris tuh. Tapi kalau teman-teman ada yang salah satunya, select bintang from member, misalnya nama passwordnya Ahmadi misalnya ya. Ini kan salah nih. Salah satunya salah, apalagi salah dua-duanya, username-nya salah, passwordnya salah. Ini Ahmadi, ini pasti gagal login ya. Kalau sukses login kan 1 baris, kalau gagal login nanti empty set. Nah, itu artinya ya tidak ada username Ahmad. Memang ada, tapi passwordnya salah. Passwordnya harusnya siapa? Ahmad juga. Oke, query-nya udah jalan, benar. Langkah selanjutnya adalah membuat form. Kita ambil saja dari getbootstrap.com dengan versinya 46 ya, sesuai versi kita ya. Lalu dari komponen form. Komponen form ini begitu di hadapan awalnya ada langsung seperti form login.
Ini email address kita ganti nanti username. Kalau passwordnya pas, check me out-nya nanti ya dihapus. Form-form yang lain ada gitu ya teman-teman, tapi ada contoh di komponen form ini seperti login. Ya, berarti ini tinggal copy saja. Ya, kita buat teman-teman ya di project kita di app-ku. Sejajar dengan file yang lain, ada sebelumnya ada form untuk produk, form edit gitu ya. Ini kita sejajarkan di situ. New file namanya misalnya form login, form login.php. Ya, dikasih judul dulu boleh H3 sebelum dipaste ya. H3 tutup H3 form login. Form login. Sebelumnya kalau form produk kita pakai form bootstrap builder ya. Nah, karena sudah ada contohnya tadi di mana? Di sini di bootstrap komponen form ini tinggal di copy aja. Copy teman-teman, pastenya di sini form login.php. Ya, di paste teman-teman. Kita tinggal menambahkan formnya diarahkan apa? Formnya metodenya tentu saja post karena rahasia nih. Jangan get, berbahaya ya. Lalu actionnya teman-teman tentu saja ke controller. Nah, nanti kita buat controller ya. Controller, lihat dulu ada S-nya atau tidak. Lihat di sini. Ya, ada S-nya, controllers ya. Lalu slash, misalnya nama filenya nanti jangan produk controller. Itu kan yang kemarin. Kalau kita berarti sekarang member controller. Nah, gitu ya. Nanti ada file baru nanti member controller. Ini jangan email. Ini hapus aja ya, nggak kepake-pakai, for-nya dihapus. Labelnya username. Nah, username. Tipenya jangan email, tipenya ya teks teman-teman ya. Input type sama dengan teks. Ini kan HTML-nya ya. Kelasnya nggak apa, ID-nya dihapus aja. Ulangi, ID sama area describe-nya kayaknya nggak kepake, dihapus aja teman-teman ya. HTML murni kok. Ya, input type sama dengan teks ya. Yang belum name malah. Yang belum teman-teman, yang wajib nggak ada dia. Name. Harus ada name buat tangkap ya. Username huruf kecil semua ya. Ini small-nya nggak usah. Ada keterangannya nggak usah teman-teman. Oke, satu lagi password. Ini udah pas banget. Tapi tadi for-nya nggak dipakai ya. Password, tipenya password. Yang belum ada malah name ya. Yang wajib ada name. ID-nya nggak perlu. Name-nya samain teman-teman, password huruf kecil semua. Oke ya teman-teman. Check me out-nya tadi dihapus ya. Div tutup div check me out ya. Ini check me out-nya dihapus, lalu login. Check me out-nya dihapus nih. Check me out, div tutup div-nya dihapus. Lalu tipe submit, kelasnya primary. Ini keterangannya apa teman-teman? Log. Ya, baik. Ini sudah bisa semua, teman-teman. Sekarang kita buat apa controllernya, member controller seperti biasa, di copy paste dari controller yang sudah ada. Controllers, produk controller, tapi nggak banyak teman-teman ya. Nanti prosesnya kita save as file, save as menjadi tadinya produk controller jadi member controller. Ya, teman-teman. Ini require-nya jangan produk, require-nya mem. Seperti biasa ya. Lalu dilakukan koneksi, lalu tangkap elemennya cuma 2, nggak banyak ya. Apa teman-teman? Username sama password ya. Username. Kita samain saja variabelnya. Kalau di slash sih saya lihat nama variabelnya dibedain. Nama sama pas gitu ya. Ya kita ya dibedain nggak apa-apa. Sama aja ya, bebas. Password ini nangkep elemen formnya tadi ada 2 apa di login. Pertama username, name-nya sudah kita kasih ya. Lalu passwordnya password. Oke, cukup panjang lebarnya ya. Datanya cuma 2, nggak banyak. Datanya cuma 2, yaitu data username, variabel di atas ya. Username ini. Lalu yang kedua data password yang sudah di encrypt tentu saja tadi ya. Lalu new-nya bukan new produk, new member.
Oke, nggak ada switch case sepertinya teman-teman ya. Nggak perlu karena tombolnya cuma satu. Tidak perlu apa switch case. Ya, ini copy paste dari sebelumnya ya. Oke, teman-teman, di sini ada landing page ya. Kita lihat di sini teman-teman terakhir. Nah, jika tidak kosong RS-nya, kan tadi teman-teman kalau sukses login satu baris. Tapi kalau gagal login empty set. Nah, logiknya berarti kalau nggak kosong. Kalau nggak kosong nanti disimpan sessionnya apa, lalu diarahkan ke halaman apa kalau sudah sukses login. Tapi kalau gagal login, ya empty berarti nanti diarahkan misalnya ke halaman gagal login. Ya, baik sama-sama teman-teman. Berarti ini dikasih logic ya seperti di dalam slide. If empty. Nah fungsinya dulu ya, cek login. Berarti teman-teman di sini obj new member, terusnya teman-teman rs. Ya, hasilnya result saya sama dengan $obj. Kalau di dalam slide obj member ya, nama variabelnya bebas, instant objeknya memanggil fungsi apa teman-teman, cek login. Nah ada ya, cek login apa dari datanya dua, username sama passwordnya. Oke, lalu kasih logik deh teman-teman ya. If not empty, kalau nggak kosong, not empty apa rs tadi, minimal ya satu ya, seperti di CMD tadi ya. Kalau sukses login rs-nya satu baris ya. Kalau gagal login empty set. Berarti logiknya teman-teman, if not empty rs, maka teman-teman diarahkan ke halaman data produk nih. Ini saya pindahkan ya landing page ini. Nah, ini landing page-nya teman-teman, saya pindahkan. Landing page diarahkan kemana? Ya. Tapi sebelum itu teman-teman sessionnya disimpan. Misalnya namanya member. Ya. Dari datanya dari RS tadi ya, yang hasil tangkapan. Nah, sebelum landing page teman-teman di sini simpan session. Tadi kan session adalah mekanisme rekam jejak user. Nah, rekam jejaknya nanti dibuat member. Kalau di toko online ada customer, ada pengelola gitu ya sessionnya. Kalau kita cuma satu nih, nah, member aja. Apa tadi memberi nama sessionnya $_ ya session nih teman-teman ya, session namanya teman-teman member. Member sama dengan datanya dari mana? Satu baris tadi rs. RS. Sudah kecil semua ya. Baik, kalau sudah nanti diarahkan, kalau nggak kosong result setnya atau sukses login, diarahkan ke halaman data produk dengan menyimpan data-data sessionnya. Nama sessionnya member teman-teman dari RS. Berarti nanti mulai dari full name ya, di database-nya ketangkap semua nih. Username, password, role, dan foto nanti ketangkap semua. Beserta ID-nya juga gitu ya. Teman-teman silakan. Ya. Oke, else. Ya, kalau else teman-teman, kalau gagal login teman-teman, ya berarti tinggal landing page-nya kemana? Landing page-nya ke halaman baru ya, misalnya halaman gagal login. Landing page-nya ke halaman misalnya gagal login. Gagal login. Kita gabung aja ya. Berarti teman-teman buat file baru namanya gagal login. File, save dulu ini. Lalu di views ya, kita copy paste aja dari home ya, home. Ini kita save as, file, save as ya, home.php-nya menjadi apa tadi namanya teman-teman? Gagal login. Gagal login. Simpan teman-teman ya. Oke, nah keterangannya ini teman-teman gagal login ya. Keterangannya apa? Bebas. Keterangannya teman-teman apa? Bebas. Tadi paragraf ya. Maaf, user atau password Anda salah. Misalnya ya, maaf, user atau password Anda salah. Silakan ulangi ya. Ya, kalimatnya bebas. Cukup ini ya. Lalu ini ada back misalnya ya, atau ini login, suruh login lagi misalnya dengan hyperlinknya ya, seperti landing page tadi ya. Nah ini teman-teman ya, http bla 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 bla, atau indeks PHP halaman data produk. Nah, di gagal login ya. Nah,
Index PHP karena bukan di controller nih, langsung bisa tanpa localhost ya. Index PHP halaman login. Namanya form login. Mohon maaf, nama filenya form login. Oke, teman-teman ya. Sudah semua. Kita buktikan sekarang apakah sudah sukses login atau belum. Oh ya, ditambahkan di menu dulu ya. Nanti kalau mau login apa ngetik manual kan nggak mungkin ya. Di menunya teman-teman silahkan ditambahkan ya. Menunya memang belum banyak disentuh karena halamannya baru halaman produk, home, dan about us. Baik teman-teman, kalau kita lihat aplikasinya boleh dibuka dulu. Localhost 8080 port saya ya. Kalau nggak ada portnya nggak diubah, localhost saja /appku. Nah, loginnya kita mau taruh setelah data deh di sini ya, login ya teman-teman ya. Loginnya di disable ini setelah data. Oke, yang di disable di menu ya, data yang disable ya. Ini jangan disable nih teman-teman ya, jangan disable. Kita enable, navlink aja biasa, navlink biasa gitu ya. Ini tab indexnya nggak usah ya, sebenarnya area disable-nya true, ini juga nggak usah teman-teman ya, langsung ahref aja nih, hapus aja. Oke, ini dia hapus ya. Nah, ini teman-teman login. Oke, ya. Nah, kalau mau login diarahkan ke halaman index PHP. Tanda tanya hal mengikuti pola di atas ya. Hal form login. Ini ya teman-teman, hal sama dengan nama filenya adalah form login. Ya baik, tinggal tombol logout nanti ya. Logout nanti belakangan ya. Yang penting bisa login dulu nih ya teman-teman ya. Logoutnya pasti ada. Nanti kita simpan, kita refresh. Ya login, klik login. Nah form login, masukin, ngasal aja nih. Ngasal pasti nggak bisa apa teman-teman login. Apa yang terjadi? Oh iya, halaman gagal login sudah dibuat belum? Bentar dicek dulu. Halaman gagal login sudah ya. Yang tadi diminta untuk login kembali. Maaf, user password Anda salah. Ini juga kayaknya nggak perlu teman-teman nih ya. Paragraf yang this is simple hero unit ini tidak dipakai ya. Saya hapus aja ya. HR-nya nggak apa-apa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya simpan. Ya, kita tes di sisi aplikasi, refresh dulu. Ngasal teman-teman. Atau Ahmad, tapi passwordnya bukan Ahmad. Ya, ngasal. Berarti kan error nih, ada yang salah satunya. Apa yang terjadi? Login, klik. Tuh, gagal login. Maaf, user atau password Anda salah. Ya, login kembali. Atau dari sini juga boleh. Login kembali. Coba teman-teman Ahmad. Nah, kalau berhasil login, nanti dia masuk ke halaman produk ya. Ahmad juga tadi passwordnya ya. Login, klik. Nah, perhatikan teman-teman, akan diarahkan ke halaman data produk. Berarti teman-teman sudah kerekam jejak. Nah, sekarang yang berhasil login, teman-teman letakkan di sini Ahmad atau copy paste dari sini. Nanti kita melakukan logout. Nanti dia teman-teman bisa my profile, kelola user gitu ya. Dan ini untuk teman-teman misalnya untuk logout ya, gitu ya. Baik teman-teman, alhamdulillah berhasil. Selanjutnya adalah untuk hak aksesnya. Nah ini dia, pakai member berarti diglobalisasi, nama variabelnya member ya. Nanti menyimpan apa? Session member yang tadi ada di controller. Kan nama sessionnya adalah member. Session member disimpan oleh variabel member. Lalu variabel member diglobalisasikan di file index. Berarti nanti variabel member bisa dipanggil di mana saja, yang penting di halaman index ya, yang ada indeks PHP, tanda tanya halaman apa itu bisa. Sama nanti satu lagi terakhir role ya, untuk hak akses atau otorisasinya gitu ya. Sekarang kita pakai dulu member. Apakah di indeks PHP kita sudah nambahkan session start dan global member dan role? Kita tes dulu atau kita lihat dulu ya. Di indeks PHP, belum ditambahkan ya. Pertama, memulai session diawali dengan fungsi session. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Kita ambil saja session start ya. Banyak sekali. Lalu tadi ada global
Global itu untuk memanggil file variabel lain ya di file yang lain, memanggil sebuah variabel yang ada di file yang lain. Global $mem. Nah, gitu ya. Oke. Teman-teman tambahkan itu. Nanti satu lagi ada role. Pertama itu session start. Oh, berarti semua halaman indeks sudah menggunakan konsep session atau bisa merekam jejak user yang login dan tentu saja nanti logout gitu ya. Maka teman-teman, ya, variable member ini kita define di menu seperti di dalam slide ya. Kalau dia user login, teman-teman oke nih ya, kita tes. Session member disimpan oleh variable member tadi sudah di global. If iset, nah iset itu kalau udah diset. Nah, ini kalau teman-teman belum diset, ya nanti kalau belum diset tampil menu login, ya belum diset sessionnya atau tadi gagal login atau memang dia belum login gitu ya. Maka dia kondisinya if not iset, belum ada sessionnya. Sessionnya tadi session membernya telah disimpan oleh variable member. Else, oh ini kebalik, ini kalau belum di set teman-teman harusnya nanti untuk tamu, mohon maaf ini ada yang kebalik kalimatnya, tamu ya, dalam kondisi ini ya login tadi ya, tapi kalau udah di set kebalikan if not di set nih untuk member. Nah gitu ya, mohon maaf ada kesalahan di slide-nya. Nah kalau teman-teman belum di set ya membernya, berarti untuk tamu menu login. Kalau udah di set bukan menu login, melainkan nama user yang berhasil login dan nanti dia bisa melakukan apa? Logout. Baik teman-teman ya. Kita ubah di menu .php. Nah, yang tadi sudah kita buat ya. Berarti teman-teman menu login ini li tutup li class nav item login ini untuk siapa yang belum login. Nanti logiknya gimana teman-teman? Buka PHP, tutup PHP, member ya. Nih member ini udah diglobalkan tadi di indeks ya. Member, teman-teman sama dengan $_session. Tadi nama sessionnya adalah member. Oke teman-teman. Nah logiknya gimana teman-teman? If menu login, if not iset, ya, kalau belum di set membernya gitu ya, kan session member telah disimpan oleh variable member dan sudah diglobalisasikan tadi di indeks. Kalau nanti dia belum di set membernya, gagal login kah atau memang belum login, maka ditampilkan menu login ini. Nah ini agak masuk ke dalam setup. Nah, teman-teman, ini buka kurung kurawal, tutupnya berarti di sini. Nah, tutupnya di sini ya. Nah, kita scripting PHP dulu karena bergantian kapan PHP masuk, kapan HTML masuk. Ini kan PHP-nya berhenti dulu karena HTML mau masuk. Ya, lalu LI-nya sudah selesai, PHP lagi masuk. Untuk menutup kurung kurawal, ini buka kurung kurawal, ini tutup kurung kurawal, terusnya else, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, gitu ya. Berarti ini untuk yang belum login atau gagal login. Yang sudah gagal login nanti tampil teman-teman apa? Nama user yang login. Lalu teman-teman ditampilkan lagi untuk logoutnya. Ya, di copy paste aja yang dari dropdown ya. Nih ya, ini kan ada dropdown nih. Yang data ya, li tutup li, list tutup list, nav item dropdown ini. Kalau ini kan bukan dropdown ya, biasa ya. Ini saya copy, taruh di else. Nah, HTML mau masuk nih. Berarti teman-teman tutup PHP dulu karena HTML mau masuk ya. Berarti ini tutup PHP dulu. Nah, ini satu karakter tutup kurung kurawal karena dia milik PHP. Ini kita kasih penanda PHP dulu. Buka PHP, tutup PHP untuk sekedar nutup else. Nih, jadi pasangannya udah ada ya. Else buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini if iset member buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini mau diisi apa? Ini tadi li tutup li yang drop down jika sudah di set. Ya, teman-teman sudah di set untuk yang else. Buka kurung kurawal, tutup PHP. Ini buka PHP lagi. Nah, ini HTML masuk ya, teman-teman. Saya taruh letaknya di tab sekali ya, biar rapi gitu ya. Seperti di atas li, di paste teman-teman.
Nah, gitu ya, silahkan dirapikan dulu. Nah, teman-teman, jangan data, ini harusnya nama user yang berhasil login. Ini kan member. Nanti teman-teman di sini member. Teman-teman, fill name-nya apa tadi? Full name ya? Ya, nama lengkapnya siapa? Ini kalau sudah di set session membernya atau sudah berhasil login, tampil full name. Nah, kayak gitu ya. Member full name. Dicetak ya? Kalau cetak pakai apa teman-teman? Cetak, kalau pakai cetak tanda tanya sama dengan member full name. Tutupnya tutup PHP biasa. Nah, oke ya. Tampilkan nama user yang login. Nah, ini drop down-nya silakan teman-teman nanti pakai, misalnya di sini teman-teman kelola user atau users ya. Nanti mungkin ada file baru di sini teman-teman, data user. Nanti buat lagi CRUD-nya ya, CRUD-nya seperti produk. Lalu di sini profile. Misalnya teman-teman ya, profile ya. Profile nanti nama filenya apa silakan. Nah, sekarang kita buat dulu untuk logout ya. Teman-teman logout ya. Teman-teman di sini langsung file, bukan berbentuk tampilan, langsung dia logout. Misalnya nama filenya langsung aja logout.php. Oke, simpen ya teman-teman ya, simpen. Nah, di slide ada contoh untuk logout, yaitu kita mulai sesi dulu, session start gitu ya. Lalu teman-teman di session destroy. Tapi karena nanti session destroy ini membabi buta, semua session yang akan dihapus ya, padahal mungkin kita hanya akan hapus sebuah session yang bernama member tadi, maka gunakan fungsi untuk menghapus array. Fungsi untuk menghapus array, ini kan array ya, member ya, adalah unsert. Lalu landing page-nya diarahkan kalau sudah dihapus sessionnya ke halaman home, gitu ya. Baik, kita lihat dulu di controllernya. Kayaknya ada yang ketinggalan, yaitu session start ya, karena kan controller nggak bagian dari index. Kalau index kan sudah di session start ya. Tapi kan controller teman-teman bukan dari index karena dia diproses ya, back end. Maka di sini diawali juga dengan session start. Session start. Kecuali yang nanti terkait dengan tampilan sudah ada diwakilkan oleh index ya. Berarti nanti setiap controller yang nanti menggunakan session diawali dengan session start. Nih, tambahan ya. Tadi ada yang kelewat. Karena di slide-nya teman-teman ya diawali dengan session start untuk member controllernya ya. Logout-nya mudah, session start mulai session karena logout tidak ada di index gitu ya. Lalu ini ada destroy untuk menghapus, tapi ini membabi buta, semua session dihapus. Misalnya sessionnya ada 10 nih, ke 10 sessionnya dihapus ya. Nah, kita sebenarnya hanya logout dari session member. Gunakan unsert untuk menghapus array. Selanjutnya landing page. Baik, kita buat file baru di project kita, di view, di kelompoknya view ya, di sini. Lalu file baru, new file, namanya logout.php. Ya, isinya session start dulu teman-teman ya, buka PHP. Tutup PHP-nya nggak usah karena ini HTML murni ya, session start dulu. Ya. Sebenarnya sih kalau ngapus session bisa teman-teman, session destroy nih teman-teman ya, destroy. Tapi ini menghapusnya membabi buta ya. Ini saya komen aja ya, kita ganti dengan apa? Unsert untuk menghapus array. Unsert ya teman-teman. Nama session membernya tadi apa? Nama session member ya, $_session teman-teman member. Nah, sarannya pakai unsert ya teman-teman, walaupun bisa juga pakai destroy. Oke, dihapus. Kalau sudah logout, nanti landing page-nya kemana? Ya, kita copy paste aja dari controller nih ya. Ya, ke halaman home misalnya ya. Saya copy paste aja. Nanti landing page-nya teman-teman kalau sudah logout diarahkan ke halaman home. Nah, gitu ya. Halaman home. Huruf kecil semua. Oke teman-teman, kita sudah berhasil sampai logout. Kita buktikan, saya simpen dulu, saya refresh ya teman-teman. Tadi ini kondisinya sudah login ya, harusnya menu loginnya nggak ada nih.
Apakah sudah di set di menu tadi? Kita lihat dulu teman-teman di menu. Ya, sudah ya. Kalau dia sudah nggak login atau belum login, nanti tampil login. Tampil halaman login. Menu login, mohon maaf. Tapi kalau sudah login, nanti ada nama user yang login dan dia bisa logout ya. Baik, sama-sama kita refresh teman-teman. Hasilnya adalah login ya. Login berarti ini belum ada session ya. Coba login, klik teman-teman. Ahmad ya, harusnya sudah berhasil login nih. Oh, gagal login. Ahmad ya, atau Siti deh. Siti, oh huruf besar pantasannya. Huruf kecil teman-teman. Siti, di sininya juga Siti. Login. Nah, kan Siti Aminah ya teman-teman ya. Ini belum ada filenya nih. Pasti error ya. Teman-teman, logout sudah ada ya, logout. Kalau logout nanti unsert session member diarahkan ke halaman home. Nah, kan kayak gitu ya. Dan kalau belum login nggak ada daftar apa teman-teman? Daftar user dan menu logoutnya. Oke, kita login dengan admin Mimin ya. Passwordnya ya, tadi ya sudah kita buat Mimin. Oke, login. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar sessionnya. Kalau dia teman-teman bukan session members, ini saya logout. Ya, kan masih ada menu data ya, data produk. Harusnya sih nggak boleh ada tombol tambah. Nanti kan bisa nginput produk ya. Nggak boleh ada teman-teman action untuk detail. Mungkin detail boleh ya, mungkin detail boleh. Tapi kalau ubah, hapus nggak boleh. Kalau detail mungkin masih ubah, cuma ngeliat aja gitu ya. Tapi hapus ubah nggak boleh. Jadi yang nggak boleh nambah, ubah sama hapus. Nah, kita mainkan sessionnya. Langkahnya mudah sekali teman-teman. Di sini sudah ada contohnya. Ya, if iset. Nah, member. Tadi kan membernya udah diglobalkan di indeks ya. Maka variabel member nanti bisa dipanggil di mana saja ya. Tadi di indeks ya, variabel member nih teman-teman sudah diglobalisasi sama indeks PHP, global member ya. Berarti teman-teman di halaman manapun bisa dipanggil variabel member yang merupakan representasi dari session member ya, session member. Kita buka sekarang data produk teman-teman. Produk. Oke, ini dia ya teman-teman ya, tombolnya untuk yang login saja tombolnya nih teman-teman. Nih tombolnya ini ya. Berarti teman-teman logiknya sama seperti menu. Nah, ini saya copy paste aja nih. Logiknya sama seperti menu di data produk ya. Oke, ini tombol nih, tambah. Tombol tambah hanya untuk siapa teman-teman? Member. Karena sudah di-define di menu, ini nggak perlu dipanggil lagi. Tapi bisa dipanggil karena sudah diglobalisasi di indeks. If iset, if not iset ya. If not iset, kalau belum di set, oh ini gantian if iset ya. Kalau udah di set session membernya, maka boleh tampil tombol tambah ya. Ini tutup PHP, ini tutup, tadi kan buka kurung kerawal, tutup kurung kerawalnya kan belum di sini ya. Kita scripting PHP dulu, walaupun satu karakter milik PHP, di scripting PHP, buka tutup kurung kerawal. Oh, berarti tombol tambah hanya untuk member ya. Membernya siapa aja? Bisa admin, bisa staff, bisa manajer tadi ya. Terusnya nih aksinya nih sama. Jadi teman-teman ini logiknya pasti sama terus ya. Call of action hanya untuk yang, tapi action ini teman-teman nanti kalau detail guest atau kamu masih bisa detail ya. Oh, berarti ini nggak perlu nih ya. Langsung di sini nih tombol hapus, ubah dan hapus ya. Kalau detail masih boleh. Kalau detail masih boleh untuk user. Nah, ini logiknya berarti tombol ubah dan hapus untuk apa teman-teman? If iset session, if iset map. Oke, ini saya rapikan dulu. Ini buka kurung kurawal teman-teman. Tutupnya di mana? Ya, ini buka kurung kurawal. Ya, silakan dirapikan dulu biar jelas ya. Jadi tombol ubah dan hapus hanya untuk member
ya. Hanya untuk apa teman-teman? Member. Berarti teman-teman ya if is set ya. Atau hapusnya untuk yang membernya nanti teman-teman yang membernya sebagai admin atau staff. Berarti kita main role base ya. Teman-teman bermain apa? Role base. Ya. Baik, sama-sama berarti ini sampai ubah saja ya. Kalau staff masih boleh mengubah data gitu ya. Berarti ini tutup PHP. Buka PHP, tutup PHP, tutup kurung kurawal. Ya, berarti tombol ubah hanya untuk member. Kalau bukan member, guest nggak bisa mengubah data. Nah, tombol hapus misalnya untuk selain staff. Untuk apa teman-teman? Selain apa? Staff. Gitu ya. Berarti ini di logic lagi nanti ya. Yang ini teman-teman nanti di logic lagi. Ya. Oke, kita tes dulu. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Ini atas nama kita login dulu ya. Perhatikan ya, teman-teman udah nggak ada tombol hapus. Tombol hapus sudah nggak ada. Ubah ya. Tapi hapus masih ada. Hapus nanti yang udah login juga ya teman-teman. Tapi yang selain staff. Logiknya gimana? Pakai role base ya. Teman-teman berarti di sini dibuat dulu variabel apa? Role. Nanti diglobalisasi ya. Dex role sama dengan $_session. Ini termasuk bagian dari otorisasi ya. Atau kita bahas dulu apa itu otorisasi. Ini ada ya terakhir. Otorisasi user mencakup proses melalui administrator ya, yang memberikan hak akses kepada tadi member yang sudah terautentikasi. Intinya ada otorisasi, ada teman-teman pembagian hak akses atau nanti yang dikenal dengan role based access control yang diatur sama admin yang untuk user yang sudah terautentikasi. Oke, intinya gitu. Nanti penggunaannya begini ya. Role member, membernya kan kita sudah punya ya. Variabel member yang diglobalkan tadi session member ya. Role disimpan oleh variabel role. Jika role-nya bukan staff, bukan staff, maka dia boleh ngapus. Ya, bukan staff berarti administrator sama teman-teman apalagi satu lagi sama manager. Staff nggak boleh ngapus. Logiknya begitu aja. Nanti ini teman-teman tambah member role ya, logiknya ya. Oke, role sama dengan member. Member tadi sudah diglobalkan, yaitu field name-nya role di database. Role tadi ya? Ya, role ya, yang ada 3 nih teman-teman. Role ya, ada admin, ada manager, ada staff. Adminnya admin, manajernya Siti, staffnya si Ahmad. Gitu ya. Oke, berarti teman-teman, ini kita globalisasi nih. Member role yang merupakan dari session member ya, role nanti disimpan oleh variabel role, di indeksnya berarti diglobalkan. Dia bisa dipanggil di mana aja, seperti member ini, berarti member apa role. Oke, sudah diglobalkan teman-teman. Langkah selanjutnya adalah tadi di data produk tombol hapus hanya untuk manajer. Berarti ini logik lagi ya. Hanya untuk selain staff ya. Saya kasih keterangan deh teman-teman, ini masih di logic PHP ya. Tombol hapus untuk selain apa? Role staff. Logiknya gimana teman-teman? If apa teman-teman? Selain, if not is set ya. Nah, di sini tadi sudah ada ya. If role bukan staff, if role bukan staff, logiknya begitu. If $role teman-teman selain staff tidak sama dengan apa? Staff. Berarti si Ahmad nggak bisa ngapus data ya. Buka kurung kurawalnya di sini. Tutup kurung kurawalnya di mana teman-teman? Tutup kurung kurawalnya setelah tombol apa teman-teman? Tombolnya si hapus ya, ini ya. Button, tutup button ya, termasuk kalau hidden field sih untuk berlaku untuk semuanya. Untuk ubah sama hapus teman-teman ini berlaku ya. Oke teman-teman, hidden field-nya nggak masuk logic. Berarti tutup kurung kurawalnya setelah button hapus. Karena tutup kurung kurawal milik PHP, di scripting dulu. Buka PHP,
tutup PHP untuk sekedar menutup kurung kurawal. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, tombol ubah untuk member, tapi tombol hapus untuk selain staff. Logiknya seperti itu. Ya, kita simpan, kita lihat. Sekarang ya belum login, berarti yang ada detail aja. Atau saya login ya, login atas nama Ahmad harusnya nggak ada tombol hapus nih teman-teman ya. Tuh ya, dia bisa ngubah aja. Tapi kalau logout teman-teman, Ahmad Muslim tuh ya. Data produk, hapusnya masih ada ya? Oh, berarti teman-teman logiknya ini 2. Kita tambah lagi ya. Jika role-nya bukan staff ya, atau teman-teman if not set member. Berarti logiknya 2 ya. Jika role-nya bukan staff atau teman-teman if not set member. Bukan member ya. Atau bukan member dulu, boleh dibalik. Bukan member atau role-nya bukan staff. Maka nggak ada tombol hapus. Kita tes teman-teman. Ini kan belum login ya, harusnya nggak ada hapus ya. Nah, login dulu ya. Kalau Siti bisa dia. Ya, bisa semua tuh ya, termasuk tambah ya. Tapi kalau logout, teman-teman, data produk, hapusnya masih ada ya. Oh, berarti teman-teman tombol hapusnya ini masuk ke 2 logik. Ya, ini nggak bisa begini ya. Ini start aja. Ini buttonnya juga, ini 2 kali teman-teman ya. Jadi intinya button hapus ini hanya untuk siapa? Hanya untuk selain staff ya. Kalau saya beri logiknya pakai N dan teman-teman apa tadi if set member ya. Bentar, saya ambil dulu ya. If not set member, kalau dia bukan member, teman-teman, maka nggak ada tombol hapus. Ya, atau ini saya hapus dulu deh, teman-teman nih. Biar masuk logiknya ya. If set, teman-teman ya. Kalau di set member ada tombol ubah dan hapus, ya. Tombol ubah dan hapus. Di sini if not set member. Kalau nggak di set membernya nggak ada tombol hapus nih. Kita lihat dulu ya. Oke, ya hapusnya masih ada. Kita login dulu. Atas nama Ahmad memang nanti nggak ada ya. Tadi awalnya ya. Ahmad hanya detail dan ubah. Shift reload dulu ya teman-teman. Shift reload dulu. Nah, gitu ya. If not set member, kalau bukan member. Si Ahmad kan tadi member, ini sepertinya masih ada history ya, yang masih nyangkut kayak gitu ya. Atau sementara gini dulu teman-teman ya. Sementara seperti ini dulu ya. If set member ya, teman-teman, nanti akan ada 2 tombol. Tombol ubah dan tombol hapus. If set member, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya di sini. Ya, teman-teman ya, termasuk hidden field-nya juga masuk deh. Saya pindahkan ya. Nah, di situ ya. If set member, tombolnya ada ubah dan hapus. Kita tes, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini Ahmad Muslim. Dia sudah member, tapi kan dia staff, nggak boleh ngapus misalnya ya. Coba saya logout dulu, biar nanti selain staff, selain member, nggak lihat tombol hapus. Produk hanya detail doang kan, ini udah masuk logik ini. Ya. Nah sekarang teman-teman ditambah lagi logiknya. Kalau dia staff, teman-teman nggak ada tombol hapus. Kalau dia sebagai manajer sama admin pasti ada hapus. Ya. Oke, berarti teman-teman di sini
ya, kita beri logic lagi. If is set member ada dua tombol ini ya. Lalu teman-teman ya, mana button tutup button untuk ini ya, ini di logic lagi di sini. Di logic lagi ya teman-teman ya. Dalam if ada if lagi ya, nggak apa-apa di sini ya. If saya rapikan dulu. Rollnya tadi udah di atas ya. Ini saya hapus. If roll, nah gitu ya. If variable roll tadi apa teman-teman, bukan start, tidak sama dengan apa, start ya, maka ada tombol apa, hapus. Ini buka kurung kurawal, tutupnya di sini ya, tutup kurung kurawal. Oke, gitu ya. Jadi tombol hapus untuk selain start. Kita shift reload. Ya. Oke, yang belum login nggak ada ubah dan hapus sudah benar. Login sebagai Ahmad. Ahmad. Tuh, Ahmad nggak ada hapus. Ya, kita buktikan juga. Kalau Siti ada hapus, jangan-jangan nggak ada juga nih. Teman-teman ya. Login lagi atas nama siapa, Siti atau admin ya, Siti dan Siti. Ini contoh penggunaan role based access control atau otorisasi. Nah, Siti ada hapus, apalagi admin ya. Kita tes juga, jangan-jangan nggak ada nih. Logout atas nama siapa, admin Mimin ya, passwordnya tadi ya, admin lalu Mimin, admin teman-teman Mimin. Oke, login. Ada hapusnya juga. Gitu ya teman-teman ya. Demikian pembelajaran nih panjang lebar teman-teman ya. Mulai dari autentikasi user, session, logout, sampai otorisasi user atau role based access control, mengatur hak akses dari user-user yang sudah tergabung di. Demikian teman-teman, tetap semangat ya. Belajar PHP-nya ini cukup menarik ya, materinya cukup menarik sampai login dan logout dan pengaturan hak akses. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.